بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu la dzikrun laka wa liqaumika fasawfa tus'alun. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah sering memotivasi kita untuk selalu hadir melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Di antara sifat beliau ketika beliau beribadah itu ada dua model ibadah. Ada yang sunnah, ada yang wajib. Dan Rasul sangat senang sekali kalau para sahabat dan kita tentunya para umatnya itu melaksanakan sholat wajib di masjid, tidak di rumah. Tetapi kalau sholat sunnah, Rasul lebih suka melaksanakannya di rumah. Sebagaimana disebutkan di dalam bab sholat tatawwu fil bait, bab tentang kebiasaan sholat tatawunya Rasulullah di rumah. Dari Abdullah bin Sa'ad bahwa dia pernah bertanya, Sa'altu Rasulullah an sholati fi bait. Aku pernah bertanya kepada Kanjeng Nabi tentang keutamaan sholat di rumah, tentang sholat di rumah. Dan washolati fil masjid, dan sholat di masjid itu lebih utama mana? Melaksanakan sholat di rumah berjamaah misalkan, atau sholat di masjid berjamaah. Rasul pun bersabda, qala qattaro ma aqraba baiti ngal masjid. Kamu kan tahu, rumahku ini sangat dekat dengan masjid. Ya. Fala an usolliya fi baiti ahabbu ilayya min an usolliya fil masjid. Dan sesungguhnya ya, aku ini lebih suka sholat di rumah daripada sholat di masjid, illa antakna sholat maktubah, kecuali sholat wajib. Ataupun Kanjeng Nabi niku lebih suka melaksanakan sholat sunnahnya di rumah. Dan Rasul itu tidak pernah melaksanakan sholat wajib di rumah, tapi selalu di masjid. Makanya kita ini jamaah rahimakumullah dianjurkan untuk bersemangat datang ke masjid melaksanakan sholat wajib berjamaah. Bahkan ya, kalau ada seorang wanita mau datang ke masjid, itu jangan engkau cegah. La tamna'u imawul masjid. Kamu jangan mencegah, melarang para perempuan itu datang ke masjid. Meskipun perempuan itu lebih utama sholat di rumah. Mungkin kita bertanya, Ustaz, kalau perempuan sholat di rumah kan gak bisa berjamaah. Sedangkan di masjid kan berjamaah. Nek gak berjamaah kan dapat 1, berjamaah dapat 27. Nah inilah istimewanya wong wedok. Wong wedok itu meskipun dia sholat sendirian di rumah, maka dia dihitung berjamaah. Nah, hanya jamaah rahimakumullah, kalau kita ingin dapat pahala plus, minta izin suami untuk bersama-sama datang ke masjid. Apa kata Rasul? Man tawaddu'a fil bait. Barang siapa yang berwudu di rumahnya, fa ahsinal wudu'a, dan memperbaiki sebaik-baik wudunya, wudunya baik. Summa kharaja min baitihi, kemudian dia keluar dari tempat tinggalnya, la yakhruju illa shalah, tidaklah dia keluar kecuali melaksanakan sholat. Jadi sunahnya kita ini kalau berangkat ke masjid sudah berwudu di rumah, bukan di masjid, tapi di rumah. Dan dia tidaklah keluar dari tempat tinggalnya kecuali untuk ke masjid dalam rangka sholat.
Pak Bambang, ten pundi jenengan? Yang masjid. Cek jam 5, maghrib jam setengah 6. Gak apa-apa, yang masjid sembahyang bismillah. La yakhruju ila sholat. Tidaklah dia keluar kecuali untuk sholat. Yang dicak yang masjid. Cek yamin yang masjid. Iya ketemu konco ngrumpi dilu. Gak boleh. La yakhruju illa sholat. Tidaklah dia keluar kecuali untuk sholat. Lam yakhtu khutwatan illa, tidaklah dia melangkah dengan satu langkah kakinya itu illa khutta biha khoti'atan, kecuali langkah kakinya itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Oh jamaah, dengan catatan la yakhruju illa sholat, tidaklah dia keluar kecuali untuk sholat. Maka setiap langkah kita ini jamaah rahimakumullah itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Bu, panjenengan minta izin suami berangkat serang-serang ke masjid, meskipun lebih utama di rumah, dengan sudah berwudu, tidaklah keluar untuk sholat ke masjid itu, maka langkah kita itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ngoten jamaah. Wa rufi'at biha darajatan, dan Allah akan mengangkat dengan langkah itu derajat kita. Fa idza dakhala al-masjidah, kalau dia masuk ke masjid, summa yusolli, kemudian dia sholat, misalkan sholat tahiyatul masjid, kemudian dia duduk sambil menunggu kumandang suara azan. Shalla bihal malaikah, maka para malaikat akan mendoakan dia. Hatta yahdus wa yakhruj, sampai dia itu batal kemudian keluar dari masjid. Jadi selama kita duduk ke masjid jamaah rahimahullah ya hari ini, subuh ini, ya ini malaikat bersama kita mendoakan kita. Apa doa malaikat? Allah marhamhu, Gusti Allah, rahmatilah si fulan, ampunilah dosa si fulan. Nah ini istimewanya kita ke masjid. Maka Kanjeng Nabi itu selalu sholat berjamaah di masjid, hingga beliau gerah pun juga ke masjid jamaah rahimahullah. Makanya kita ini kalau nggak ke masjid itu malu kita ini. Kemudian jamaah rahimahullah, ya. Dan Rasul itu memotivasi para sahabat, ya, itu lebih baik jauh dari tempat tinggalnya menuju ke masjid daripada hanya dekat samping rumah. Ya. Meskipun rumah saya itu dekat dengan musola, tapi Rasul lebih suka kalau sahabatnya itu datang jauh dari tempat tinggalnya menuju ke masjid. Ini ada cerita ya, bahwa waktu itu Masjid Rasulullah atau Masjid Nabawi saat ini itu masih banyak tanah yang kosong. Ya. Kalau sekarang kan udah penuh kan ya, kita sudah penuh. Nah, waktu itu masih banyak tanah yang kosong. Kemudian Banu Salamah, ya, Banu Salamah ini kebetulan rumahnya agak jauh dengan masjid. Ya, mungkin Bunala dengan Balongsari jauh. Ya. Akhirnya kemudian mereka itu musyawarah. Bagaimana kalau misalkan kita ini pindah ke dekat masjid? Kan masih ada tanah kosong itu. Kita pindah. Nah, khobar ini jamaah rahimahullah didengarkan Kanjeng Nabi. Maka beberapa pimpinan Banu Salamah dipanggil Rasulullah, kemudian Rasul, telah datang khobar kepadaku, annakum turiduna an tattakilu ila qurbal masjid. Telah datang kabar kepadaku, aku ini mirengaken bahwa sampai ini kau pengen pindah rumah dekat dengan masjid. Na'am ya Rasulullah, betul. Aradna, kami kepingin pindah dekat masjid. Sempados bisa datang lebih awal, enggak telat lagi. Kemudian sakit kepake panjenengan, ya, isok lebih awal gitu. Berarti orang itu datang ke masjid lebih awal supaya dia datang di shop lebih awal. Sekarang boten ya, rebutan di buri. Monggo Pak, ngaten ngajeng Pak boten buri. Boten langsung ngoten itu. Ya. Nah wis di awal rebutan. Kemudian apa kata Rasul? La taf'alu. Jangan kamu lakukan. Diyarukum tuktabu asarakum. Tetaplah kamu dengan tempat tinggal kamu itu karena langkah kaki kamu itu dicatat. Ya, jejak-jejaknya. Jadi semakin kita jauh melangkah, semakin besar pahala kita. Dekat, ya titik. Makanya umroh, ojo ide-ide, sing ado ae. Oleh pahala ya. Oh, sama. Itu sak nyuwun tok ya dikit pahalanya.
golek sing ado. Nggih, Pak Eko nggih. Nggih, Pak. Pak Indra, ya sing ado. Nggih, ngoten jawab lagi makullah, maka sekali lagi ayo kita bersemangat datang ke masjid. Terutama kalau kita ke masjid, bawa anak-anak kita. Anak kita yang boleh kita bawa ke masjid itu usia mumayyiz jamaah. Ya. Yang kita motivasi datang ke masjid itu usia mumayyiz. Kan anak itu kan dibagi dalam 3 tingkatan usia. Ada sobi, ada mumayyiz, ada balik. Kalau sobi usia 0 sampai 5 tahun, hati-hati. Nek ganggu jamaah jangan dibawa. Ya, tutu di nak yang masjid ojo ganggu ya. Menengahi gak apa-apa, dulinan gak apa-apa tapi ojo ganggu ya. Kula niki bolak-balik trauma ana ali cilik yang masjid iku. Iki kacamata wis ganti bolak-balik iki, prak kayak. Ya. Jadi sembayang krungu ali cilik bengong, aduh wis iki. Kali dok prek kecaan ya. Jadi dituturi nak engko nek sampeyan tak kei coklat. Dari kalau udah mumayyiz, nah itu kita ajak, kita motivasi ke masjid usia 5, 6, 7 tahun itu kita bawa ke masjid. Bahkan kalau anak kita mumayyiz apal juz 28, 29, 30, enggak apa-apa suruh imam, mumayyiz, enggak apa-apa. Amr bin Salamah, ya, itu pernah ngimami kaumnya jamaah, bukan ngimami keluarganya, ngimami kaumnya di Masjid An-Nur Empunala. Ya, padahal dia baru berusia 6 tahun, ngimami kaumnya. Nah, maka monggo kita ajak anak-anak kita, keluarga kita datang ke masjid untuk berjamaah sehingga insya Allah masjid kita ini semakin marak dan ramai. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lupa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.